Wahai kaum wanita, jaga jangan sampai tergoda. Cobalah kau bedakan yang kau butuh dan kau inginkan. Jangan engkau biarkan dirimu dikalahkan oleh dosa dan kejahatan. Wahai kaum wanita, jaga jangan sampai tergoda. Cobalah kau bedakan yang kau butuh dan kau inginkan. Jangan engkau biarkan dirimu dikalahkan oleh dosa dan kejahatan. Dosa adalah dosa, dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Sadarlah, dosa adalah dosa, dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Dosa adalah dosa, dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Sadarlah, dosa adalah dosa, dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah Engkau berikan. Sore hari ini kami boleh ada bersama untuk kami berbincang tentang firman dan kebenaran-Mu yang akan terus menghidupkan kami, yang akan terus meneguhkan kami, yang terus akan menguatkan kami. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu termeterai menjadikan kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kurang lebih 2 bulan kita tidak bertemu di gereja, tetapi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Jadi bacaan firman Tuhan hari ini Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Jangan mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar tentang 3 model perempuan. 3 model perempuan yang memiliki 3 respon yang berbeda. Kalau kaum perempuan kira-kira sekarang sudah 50 orang. Kalau semua kumpul ya. 50 orang berarti 50 respon. Jadi respon yang berbeda-beda. Kalau 3 saja sulit untuk disatukan. Apalagi kalau 50 orang. Apakah bisa bersatu?
Tetapi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang 3 model perempuan. Saya yakin ibu-ibu yang di rumah, yang sedang duduk manis, yang sedang dengar firman Tuhan, ibu-ibu tahu siapa perempuan-perempuan ini. Yang pertama, yaitu tipe atau model Naomi. Kita tahu Naomi itu mertuanya Ruth dan Orpa. Jadi Naomi ini mempunyai model yang orangnya gampang menyerah dengan keadaan, ya. Kemudian Naomi ini orang yang gampang sekali untuk mengikuti keinginan. Kalau kita baca dari pasal pertama, ayat pertama, itu dikatakan bahwa di tanah Israel itu ada satu bencana atau kelaparan besar, dan dikatakan mereka semua pindah ke Moab. Jadi karena ada kelaparan, mereka tidak bertahan dan mereka akhirnya pergi ke Moab. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita mempunyai fungsi maksimal untuk bisa berfungsi sebagai istri dan ibu yang memberikan nasihat, masukan atau sesuatu yang bersifat rohani. Tetapi di sini kita melihat bahwa bukan Ruth ya, tapi Naomi, ya. Jadi Naomi ini ngikut suaminya, gitu. Betul bahwa istri taat kepada suami, tetapi seorang istri patut memberikan nasihat-nasihat yang tentunya bisa menjadi masukan untuk seorang suami. Dan di sini kita melihat bahwa Naomi ngikut aja sama si suaminya. Ya, dia mengikuti keinginan hatinya karena dia melihat sudah tahan ini kelaparan. Dan kemudian model Naomi adalah model orang yang kurang berpengharapan, ya. Kalau kita melihat bahwa Naomi bilang bahwa namaku sekarang diganti menjadi Mara. Kenapa? Yang Maha Kuasa telah menimpahkan segala yang pahit dalam hidupku, ya. Jadi pahit, jadi sesuatu kok pahit itu sulit ya untuk ditelan, gitu ya. Lah ini Naomi seperti ini, jadi gampang putus asa, gampang menyerah dengan keadaan, suka mengikuti keinginan hatinya. Dan kita melihat di sini cerita tentang Naomi ketika suaminya meninggal, ketika 2 anaknya meninggal, apa yang terjadi? Bahwa Naomi kembali lagi berpikir untuk kembali ke Bethlehem. Kenapa? Karena kelaparan habis, ya. Dan kemudian kita melihat bahwa 2 suami dari anak mantunya pun sudah meninggal. Nah, ini model yang kedua yang kita lihat pada hari ini, yaitu model Orpa. Orpa ini seorang menantu yang cukup dengar-dengaran kepada Naomi. Tetapi ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika dia diperhadapkan kepada bangsanya, kepada mertuanya, dan ketika mertuanya ngomong, loh kalau kamu ini nunggu aku sampai aku melahirkan lagi, aku sudah tua, aku susah punya suami. Kemudian dengan situasi itu akhirnya pun Orpa menyerah untuk tetap tinggal di Moab dan tidak bersama dengan mertuanya. Ketika orang berbicara, Orpa gampang sekali untuk mengikuti. Kenapa? Karena situasi dan kondisi. Lah seringkali dalam kehidupan kekristenan kita juga seperti itu, bahwa kita sering percaya dengan keadaan situasi sekitar yang terjadi, sehingga cara pikir kita bukan cara pikir yang rohani, tetapi cara pikir yang duniawi. Lah kemudian ini membuat akhirnya Orpa tetap tinggal di Moab dan tidak mengikut Naomi. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat tentang model dari Ruth, ya. Siapakah Ruth ini? Ruth ini mempunyai satu prinsip hidup yang luar biasa, yang sering orang ngomong tentang komitmen. Jadi komitmennya luar biasa kepada Naomi sebagai mertuanya, ya. Sekalipun dia berpikir bahwa nggak mungkin dia mau menikah lagi dengan kondisi Naomi, tetapi dikatakan, kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa Ruth itu bilang, jangan desak aku akan pulang dengan engkau. Dikatakan, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Jadi komitmen yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa, dan ketaatan luar biasa yang dimunculkan dari seorang pribadi yang bernama Ruth. Bahkan ketika mereka itu sampai di Bethlehem, Naomi menyuruh untuk Ruth mengambil jelai, ya, yang sudah jatuh di ladang Boas. Itu pun Ruth taat dan mendengar. Itu pun dia melakukannya dengan hati, dengan kesungguhan.
Bahkan dikatakan di ayat yang ke-14, dikatakan bagian terakhir, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Jadi model 3 perempuan ini tentang Naomi, Orpa, dan Ruth, kita melihat pribadi siapa yang perlu kita contoh, pribadi siapa yang perlu kita teladani, dan bagaimana sikap dan model kita sebagai perempuan Kristen yang hidupnya dengan firman, yang hidupnya dengan ibadah melayani Tuhan. Kita seperti Naomi, kita seperti Orpa, atau kita seperti Ruth. Ketika pilihan kita benar, seberapa banyak pun kita masuk dalam satu komunitas yang namanya perempuan, mau 50, mau 40, mau 100, ya kalau kita punya pilihan yang benar seperti Ruth, maka dikatakan kita tetap bisa satu hati. Kemudian selanjutnya, ketika pilihan kita salah, maka kita mau berkumpul dengan 2 atau 3 orang pun, itu akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi iri hati, akan terjadi percekcokan, pertengkaran. Kenapa? Bukan jumlah banyak atau sedikitnya orang, tetapi yang menentukan bagaimana kita bisa memiliki respon yang benar. Lah, respon yang benar di dalam hidup kita sebagai perempuan Kristen, yang pertama kita melihat bahwa patokan pijakan hidup kita itu benar. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang membangun rumahnya di atas batu karangnya itu Yesus Kristus, dikatakan itu orang yang melakukan firman. Dan dikatakan ketika badai datang, ketika masalah datang, dia tidak gampang untuk menyerah dan tidak hanyur. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Firman Tuhan dilakukan. Dasarnya apa? Karena batu karang yang teguh. Yang kedua, seorang perempuan Kristen akan menentukan pilihan yang benar ketika cara berpikirnya benar. Kita pakai cara pikir apa? Manusia atau Tuhan? Kristus atau aku? Orpa tetap tinggal di Moab karena dia melihat nggak mungkin rasanya pakai cara dunia, pikiran dunia. Tetapi kita melihat di sini bahwa cara pikir daripada Ruth itu pikirannya pikiran Kristus. Ya, kita tidak membaca, tapi nanti dibaca masing-masing ibu-ibu di rumah 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kita bisa menawan pikiran, keakuan kita karena pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Jadi pikiran Kristus ada di dalam hidup kita yang membuat kita bisa berespon dengan benar. Ketika kita menghadapi wabah yang terjadi saat ini, bagaimana respon kita? Kita tetap setia, kita tetap taat kepada firman, kita tetap percaya kepada Tuhan, atau kita menjadi lemah? Itu pilihan, ya. Ketika pilihan kita benar, akan membuat hidup kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ketika pilihan kita salah, maka hidup kita akan terus digeluti dengan namanya gelisah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, memiliki satu komitmen bahwa Allah itu beserta dengan aku, maka kita tahu bahwa kita tidak pernah berkekurangan. Kita tahu sekalipun dalam masa yang sulit, kita tahu Tuhan turut bekerja. Dan itulah wanitanya Tuhan. Dan itulah perempuan-perempuan Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita tetap setia, untuk kita tetap teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap diam di rumah, tetap berpengharapan, tetap percaya segala sesuatu ada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, untuk kami terus memiliki komitmen bahwa Tuhan di atas segalanya yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu. Terus ajarkan kami taat dan setia kepada firman yang kami renungkan siang dan malam, yang membuat kami terus teguh di dalam Tuhan, menghadapi segala masa, menghadapi segala situasi, menghadapi segala keadaan. Kami berdoa untuk kaum ibu dimanapun engkau berada. Kasih setia, damai sejahtera, dan kekuatan iman yang teguh akan selalu menyertai kehidupan ibu-ibu mulai sekarang dan selamanya. Bersyukur engkau baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi
beriku hati